Selamat datang kembali teman-temanku di channel Rifan RG Art. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, karena sehat itu juga merupakan bagian dari rezeki yang jarang sekali kita sadari dan harus kita syukuri. Tema ngevlog kali ini adalah patah tulang ya. Kenapa patah tulang? Karena saya sudah pernah merasakannya dan saya ingin berbagi pengalaman agar supaya bisa diambil pembelajaran ya dan hikmah dari kejadian ini. Kita sedikit mundur ke belakang ya. Saat kejadian terbentur ya, tangan saya itu memar, kemudian saya biarkan aja teman-teman. Saya pikir wah nggak akan ada masalah, memar doang. Ternyata setelah memarnya udah mulai hilang ya, itu sekitar 2 minggu kurang ya, ada tonjolan. Wah, saya pikir jangan-jangan patah ini tangan saya. Akhirnya ya udah deh, saya coba ronsen ya. Padahal saya ya antara percaya nggak percaya ya, memang kenyataannya sepertinya patah, tapi kayak nggak mau percaya gitu ya, menolak percaya sayanya. Ternyata hasil ronsennya ya alhamdulillah tulangnya patah ya, patahnya di bagian tempurung jari tengah ya. Tempurung jari tengahnya patah dan udah bergeser lumayan jauh. Di situ saya pun shock ya, shock karena saya tahu operasi itu mahal. Saya coba setting sana sini, operasi biayanya 20-30. Kalaupun saya coba ke bengkel tulang ya, yang biasanya ngurut ya atau benerin tulang, aman nggak gitu ya. Jadi setelah 2 minggu akhirnya saya membuatkan niat ya, dengan bantuan referensi dari temen ada yang bagus ya, yang orang-orang juga sering ke sana. Akhirnya saya datang ke sana. Dan sampai di sana saya ketemu ya, kita panggil aja Babe ya, Babe yang mengurut tangan saya ya untuk benerin tulangnya. Percakapannya seperti ini teman-teman. Waduh dek, ini udah berapa lama dek? 2 minggu ada pak. Waduh, ini udah tumbuh talusnya dek, udah nyatu ini dek, udah nggak bisa dek, paling operasi 25 juta dek. Waduh pak, uang 25 juta saya cari kemana pak? Mau jungkir balik juga, waduh kalau dalam waktu dekat sih nggak bisa ya pak. Nggak tahu lah kalau saya udah jadi YouTuber sih ya pak. Emang nggak ada cara lain ya pak? Paling dipatahin lagi, kumaha? Mau nggak dipatahin lagi? Shock saya dengarnya teman-teman. Sudah patah secara tidak sengaja, dan ini dipatahin lagi dengan sengaja. Waduh, cuma saya mikir 25 juta, saya coba ikhlas deh. Ya udahlah, saya ikhlas. Kemudian saya bilang ke Babe ya udah Be, nggak apa-apa Be, dimaksimalin aja ya Be. Nggak sempurna lagi juga nggak apa-apa Be, nggak sempurna mah hanya milik Allah. Ya udah deh kalau gitu, tapi tahan ya, ini bakal sakit banget. Seketika saya ambil jaket teman-teman. Ya, teman-teman pasti mikir buat apa ya kira-kira. 1, 2, 3 ya. Teman-teman sudah mengunci jawabannya. Selamat bagi yang benar. Jadi jaket itu saya gunakan untuk menumpal mulut saya teman-teman, supaya saya nggak teriak ya. Teriak saya tidak membahana kemana-mana, malu juga. Soalnya ya di sekitaran warga teriak gitu ya. Akhirnya saya sumpelin. Saya coba untuk mensugesti diri saya, wah ini nggak sakit, ini nggak sakit, wah ini nggak akan sakit gitu ya. Sambil sayanya menghayal ya, mengalihkan pikiran ya lebih tepatnya. Kalau saya mengalihkan pikirannya dengan menghayal. Saya menghayalnya apa teman-teman? Menghayalnya kalau saya bawa ZX 25,
Terus saya lagi di jalan, jalannya ya besar ya, terus banyak tikungan gitu, kiri kanannya pemandangan alam ya, ya di kirinya laut, di kanannya tebing. Nah ini lagi ada apa ya? Ya lagi enak-enak menghayal. Alhamdulillah selesai juga. Jadi di minggu kedua tulangnya dicoba patahin lagi ya, dan bisa bergeser ya, bergesernya sedikit. Kemudian saya balik lagi minggu ketiga, bergeser lagi sedikit, dan di minggu keempat bergeser sedikit sekali dan tulangnya tidak kembali pada tempatnya. Situ saya sedih ya, sedih. Wah banyaklah berkecamuk itu pikiran di kepala saya. Tapi sayanya coba tanyakan ke si Babe, Beh, kira-kira saya masih bisa kerja berat nggak ya, Beh? Ya bisa, paling ya tunggu 7 bulan. 7 bulan itu udah pasti keras ya, udah tulangnya udah nyatu lagi, talus-talusnya udah keras. Jadi tulangnya udah ya seperti sedia kala. Tapi dari sekarang latihan dulu ya supaya normal. Ya bismillah lah, semangat ya. Alhamdulillah seperti angin segar teman-teman ya, seperti angin segar ya. Di sini saya bisa mengambil kesimpulan ya, mengambil kesimpulan bahwa pengobatan tulang itu sebenarnya sama aja ya, dari metode dari apa ya, dari cara penyembuhan itu sama aja ya teman-teman, karena tulangnya itu yang akan menyatu kembali ya. Kalau di sini bahasanya, kalau si babenya bilang talus ya, kalau saya sih seperti mungkin benang ya, benang yang dipilin-pilin ataupun dianyam sehingga merekatkan antara tulang yang patah. Teman-teman, apabila belum ada dana ya saya lebih baik sih di bengkel tulang saja ya, karena biayanya juga nggak terlalu besar, tetapi memang yang dirasakan rasa sakitnya yang luar biasa. Ditahan saja ya, bismillah gitu, pasrah aja. Kemudian kalaupun memang punya dana lebih dan tidak dipaksakan ya, tidak diada-adakan ya, monggo, saya pun merekomendasikan di operasi. Kalau operasi lebih safe ya pastinya. Kalau di bengkel tulang teman-teman harus cepat ya tindakannya. Jadi begitu memar langsung teman-teman ronsen. Setelah ronsen, apabila tidak patah, alhamdulillah, tinggal di kompres aja pakai es ya, jangan pakai yang panas. Jadi pas lagi memar awal-awal itu dikompresnya jangan air panas, air dingin teman-teman, supaya pendarahannya bisa mereda. Dan apabila ternyata tulangnya patah dan tidak ada serpihan, bisa ke bengkel tulang. Kalau ada serpihan, saya menyarankan ya mau nggak mau dioperasi ya, karena serpihan itu akan berbahaya ya, karena ke urat-urat daging itu akan menjadi luka. Jadi begitu ya teman-teman. Apabila ini ada orang lain, ya amit-amit kalau kita ya, orang lain yang mengalami seperti saya, segera lakukan tindakan yang saya utarakan tadi. Nah balik lagi ke latihan ya. Nah latihan di sini saya bisa mengambilkan opini ya, opini saya. Jadi latihan di sini memang maksudnya itu kan, karena memang tangan kita udah nggak pernah gerak selama sebulan, itu kan akan susut ya, urat-uratnya akan susut, dan apabila kita coba mengencangkan urat-uratnya lagi itu akan sangat sakit ya. Nah disinilah perlu kita terus mengatur pikiran kita ya, jangan sampai kita
psikis kita kena ya. Kalau psikis sudah kena itu udah susah mau normal lagi ya teman-teman. Jadi wah ini takutnya patah lagi, wah ini takutnya patah lagi. Jadi pas kita latihan tuh kita nggak maksimalin gitu ya, sehingga kalau saya ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tangan saya awalnya nggak bisa menggenggam, jadi saya mau genggam itu latihannya memang sangat sakit sekali ya. Jadi kalau misalkan kita psikisnya udah kena, ya udah begini aja saya genggamnya nanti sampai kapanpun ya begini aja, nggak akan bisa genggam sampai rapat begini. Nah, itu untuk di tangan ya. Kalau di kaki nih yang sering terjadi ya menurut saya jadi pincang. Nah, pincang itu kenapa teman-teman? Karena psikisnya udah kena. Padahal itu tulang udah sangat kuat ya, tinggal kita latih otot-ototnya, kita paksa sampai jalannya sih seperti biasa gitu. Itu kalau memang lagi sakitnya luar biasa, kan itu kaki kirinya akan gimana ya, ya nggak seperti biasanya gitu. Sakit luar biasa, tapi harus dipaksa terus menerus dibawa di mindset kita, oh ini nggak pernah patah, ataupun di mindset kita, wah ini tulangnya udah kuat ya, udah kuatnya, udah nyatu. Jadi kalau sudah begitu pikiran kita akan memaksakan terus ya, memaksakan untuk melatih otot kaki, sehingga nantinya jalan biasa itu sudah tidak sakit lagi ya. Kalau nyeri-nyeri sedikit pun ya cuekin aja ya, jangan terlalu digubris di pikiran kita, lama-lama juga akan normal lagi ya. Inilah bahayanya kalau psikis kita udah kena ya. Kalau saya analogikan itu seperti kalau kita punya orang yang kita sayangi ya, jujur sayang banget sama orang itu, kemudian orang itu meninggalkan kita ya, itu sakitnya itu sampai ke badan-badan. Padahal badan kita itu nggak sakit, badan kita itu sehat-sehat saja, tapi ya karena itu tadi ya karena psikisnya udah kena, jadi sakitnya itu sampai ke badan-badan nih, malas makan ya, pusing ya, lemes gitu, udahlah. Nah itulah bahayanya dari kalau psikis kita udah kena ya. Kalau di tulang juga itu akan tidak normal ya, yang daerah yang patah tadi tidak akan normal. Ya itu saja menurut saya yang bisa saya sampaikan. Tolong komen ya apabila ada yang ingin bertanya ataupun mengkritik, dan apabila suka video ini teman-teman like, dan apabila bermanfaat mohon bantuannya teman-teman untuk di share supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaatnya. Kemudian apabila mendukung channel Rifan RGA, diklik tombol subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye.